Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anturika. Hari ini akan menjelaskan materi tentang Port Security. Ini terdapat pertanyaan saya. Yang pertama itu ialah apa itu Port Security. Lalu ada Port Security Evaluation Shutdown, lalu pengujian Port Security, lalu ada metode safety, lalu violation protect, dan terakhir ialah violation restrict. Yang pertama itu ialah apa itu Port Security. Port Security seperti namanya, security adalah mengamankan, dan port itu bisa dibilang internet. Misalnya di sini contoh kasus, misalnya ada satu, dua, tiga server, lalu dihubungkan ke switch dan terhubung ke satu PC client di sini. Oke, kita coba hubungkan. Ini saya akan mencoba mengganti dulu namanya agar lebih mudah. Di sini sudah selesai. Jadi misalnya ini terdapat 3 server dan diusahakan untuk F101, F102, dan F103 itu dikhususkan untuk server. Jadi dikhususkan ke server itu tidak dapat digunakan oleh perangkat yang lain. Seperti contoh kasus misalnya di sini terdapat satu hacker, ini hacker dan ingin terhubung ke switch itu. Jadi misalnya mencabut kabelnya ini, kita coba cabut, dan cara mencabutnya itu klik yang berwarna hijaunya ini, klik 2 kali lalu kita geser. Nah, jadi port security itu kalau saat kabelnya dicabut itu dia tidak akan menyala, jadi hanya akan aktif kalau dipakai sama server saja. Jadi kalau untuk sisi yang lain atau misalnya ada hacker yang ingin mencabut atau menghubungkan itu tidak berfungsi di itu port security tersebut. Oke, di sini saya akan mencoba port security ke yang sedang atau mengkonfigurasikan port security. Terus sebelum itu kita harus mengkonfigurasikan dulu IP address di setiap perangkat masing-masing. Misalnya di sini untuk server 1 kita konfigurasi dulu. Misalnya di sini pada sini itu 92.168.50.1 dan namanya default. Oke, lalu server 2 dan kita masukkan IP-nya 50.2 lalu namanya juga default, lalu server 3 desktop masukkan tarifnya di 50.3. Ini juga default, lalu kita di PC kalian masukkan
50.4. Nah, tanda-tandanya juga sama di form. Kita coba kirimkan dulu dari setiap perangkatnya. Hanya dari server 1 ke klien dan successful. Lalu dari server 2 ke klien dan successful. Oke, yang terakhir dari server 3 ke klien. Oke, successful. Terus selanjutnya saya sini akan mengkonfigurasikan security-nya menggunakan perangkat C. Oke, kita masuk ke sisinya, lalu kita pilih itu, dan ini untuk mengkonfigurasikannya itu di setiap portnya itu harus dalam mode akses. Jadi sini saya nanti akan mengubah si portnya itu menjadi mode akses. Oke, di sini saya akan mencoba mengkonfigurasikan untuk yang port EVA01, EVA02, dan EVA03 itu kita mode akses dulu. Kita masuk ke sini, mode connect, lalu kita masukkan interface dan EVA0/1 sampai 3. Enter, setelah itu switch port mode akses, setelah itu enter, dan kita exit. Nah, seperti itu kita sudah mode akses dulu untuk yang pasukan EVA 1, 2, dan 3. Oke, di sini saya akan mengkonfigurasikan dulu misalnya untuk server 3. Kita masuk ke switch-nya. Oke, setelah itu kita coba masuk ke interface-nya. Interface EVA0/1, lalu enter. Setelah itu kita masukkan perintah switch port mode port security. Oh, maaf, ini ada kesalahan. Seharusnya tidak perlu menambahkan perintah mode. Langsung saja masukkan switch port port mode port security, lalu enter. Ini kita coba tunggu dulu, karena untuk perintah switch port security pertama itu kita memberikan agar si kabel ini sudah di-enable atau dinyalakan dulu. Lalu setelah itu kita masukkan perintah lagi port security, dan sini kita masukkan perintah net address. Oke, setelah itu kita harus masukkan address yang ingin dituju. Misalnya di sini untuk ada si switch yang ini terdaftar, jadi kita harus masukkan address dari server 3. Karena untuk netnya itu kita masuk ke versinya, kita masuk ke config, lalu pas internet 0, dan di sini addressnya sudah kelihatan. Kita coba copy. Oke, masuk lagi. Ini kita paste. Oke, setelah itu kita enter. Jadi fungsi untuk port security database itu database berapakah yang diizinkan untuk menggunakan paketan EVA01 atau interface EVA01. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah import port security, lalu masukkan perintah maksimum. Ini misalnya karena di sini contohnya itu hanya ingin menggunakan satu perangkat yang terhubung, jadi maksimum itu 1. Namun kalau ada contoh kasus, misalnya di sini terdapat satu bos ingin menggunakan dua perangkat, misalnya untuk siang hari menggunakan perangkat PC dan untuk malam hari menggunakan perangkat laptop. Jadi di
sini untuk yang possibility materialnya itu jadi 2 dimasukkannya, dan untuk maksimumnya itu juga 2. Namun karena di sini saya potokasnya itu hanya membutuhkan satu perangkat yang terhubung, jadi di sini materialnya 1 dan maksimumnya itu juga 1. Lalu enter. Setelah itu kita masukkan perintah lagi import security, yang masukkan perintah yang akan saya jelaskan, yaitu violation shutdown. Jadi untuk perintah violation shutdown itu agar kalau misalnya si kabel yang F01 itu dicabut, kalau dimasukkan ke perangkat lain, nanti perangkat server itu akan otomatis mati dikarenakan MAC address yang tidak terdaftar. Jadi kalau di sini MAC address yang terdaftarnya itu server 3, kalau si kabelnya itu masuk ke perangkat yang bukan server 3 itu akan mati karena kan kita masukkan perintah yang violation shutdown. Oke, itu kita enter, dan ini kita berhasil mengkonfigurasikan untuk default di server 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian port security. Oke, di sini saya akan coba untuk tes dari yang version shutdown tersebut. Oke, di sini misalnya kita coba dulu dari server ke klien dan successful. Oke, kita coba cabut besi kabelnya ini, lalu pinahkan ke sisi 1 alias di hacker. Oke, kita tunggu sampai menyala. Kita coba di pesan dari sisi 1 ke klien. Oke, terus sebelumnya kita coba konfigurasikan dulu IP address-nya, karena di sisi 1 belum ada IP address-nya. Masuk ke IP configuration, di sini masukkan 92.168.50.5. Nah, subnetnya yang default. Oke, setelah itu, nah ini bisa kelihatan kalau si kabelnya itu langsung merah alias tidak menyala. Kita coba kembalikan dulu ke si server. Coba nyalakan dulu untuk switch-nya. Itu kita dulu sini, kita masuk interface no saya 1, enter, setelah itu no shutdown. Oke. Nah, di sini terdapat notif atau pemberitahuan itu yang state to down alias si kabelnya ini masih tetap shutdown alias tidak mau menyala. Kita coba sekali lagi. No shutdown. Oke, dan ini masih sama, change state to down, dan kita coba lihat di sini si kabelnya itu masih merah walaupun kita sudah di forward, jadi tidak bisa menyala. Cara untuk menyalakannya itu ialah pertama-tama kita coba masukkan perintah shutdown. Oke, setelah itu kita baru masukkan perintah no shutdown. Oke, di sini sudah change set to up. Kita coba lihat, dan ini forward sekali sudah menyala. Coba sekali lagi dari ini kita ke server ke klien dan successful. Oke, kita coba ke sisi 1 alias di hacker. Kan kita forward sekali, kita coba kirimkan dari 1 ke klien dan langsung merah alias mati. Jadi seperti itu untuk pengertian dari kira-kira shutdown tersebut. Setelah itu kita coba lihat ke switch-nya.
kita coba enter lalu exit lagi, coba lihat metadata berapakah yang mencoba menghacker tersebut atau yang coba masuk tanpa izin atau yang izin tersebut. Kita coba lihat saja. For security interface satu, kita enter. Nah, ini yang source address atau MAC address yang terakhir terhubung. Di sini ialah yang terakhirnya 3M47.2.1. Coba lihat di sini. Untuk satu, lalu config, lalu password, kita bandingkan. Oke, di sini dan untuk nilainya itu sama 3E47 dan sini 3E47 0060 0060 5C8C 3E47. Jadi bisa ketahuan berapakah yang coba masuk ke transaksi tersebut. Oke, kita kembalikan ini dulu ke servernya, lalu kita akan kembali kemudian kita masuk kepada konfigurasi, lalu masuk interface-nya, lalu shutdown, lalu shutdown. Oke, jadi sudah up, kita lihat, dan sudah menyala kembali. Jadi seperti itu untuk pengertian dari version shutdown. Jadi kalau kita main ini hanya khusus untuk server, jadi PC lain atau perangkat lain itu tidak dapat terhubung. Jadi kalau di perangkat itu misalnya interface itu yang digunakan mati, nanti PC itu akan buru-buru ke server untuk mengkonfigurasikannya lagi. Mungkin seperti itu pengertian dari pengujian power security. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode security. Kita akan menjelaskan tentang metode security. Kita masuk ke infonya. Itu kita coba lihat di video saat kita mengkonfigurasikan yang ini support security metode. Di sini itu kita diminta untuk masukkan metode yang ingin didaftarkan. Jadi harus secara manual agar si sistem itu tahu misalnya siapa yang ingin terdaftar atau yang diizinkan. Namun untuk yang metode security itu kita masukkan ke metode security dan si perangkat itu deteksi yang pertama. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan itu, kalau yang pertama menghubungi itu PC1, otomatis PC1 yang akan terdaftarkan. Tapi kalau kita pertama mengkonfigurasikan metode security di server 2, berarti server 2 yang akan terdaftarkan. Jadi kalau komen yang metode security itu adalah secara otomatis dengan sistem pendeteksian pertama, pendeteksian perangkat pertama yang terhubung. Oke, di sini misalnya saya ingin mengkonfigurasikan yang server 2. Kita masuk ke interface-nya. Kita dulu interface apa 0/1 0/2 enter. Setelah itu kita masukkan perintah support security, enter. Oke, di sini kita coba lihat dulu do show support security. Maaf, kita isi dulu do show support security. Maaf, di sini support security interface 0/2 enter. Nah, di sini
termasuk port setting itu sudah enable ya, sudah menyala. Jadi untuk menu pertama si port pertama itu untuk menyalakan atau mengenablekan. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke konfigurasinya. Interface F5 F2 dan itu import port quality kita masukkan kalau di biasanya itu masukkan MAC address, kita coba MAC address. Nah, sini itu masukkan MAC address yang ada di Visia, namun di sini saya menggunakan command yang sticky tersebut. Sticky. Oke, saya kita enter, lalu masukkan perintah import port maksimum maksimum 1. Lalu kita masukkan perintah import port ini yang violation. Di sini sebenarnya violation itu bukan yang sedang saja, terdapat beberapa pilihan yang violation itu. Kita coba tanya-tanya. Nah, di sini violation itu ada yang protect, ada yang restrict, dan yang shutdown. Untuk yang kalian itu, kalau si interface atau kabel yang tersebut dicabut itu, si kabelnya itu langsung otomatis mati. Namun untuk yang protect atau restrict itu, si kabelnya itu tidak mati, hanya memblokir. Jadi si itu tidak perlu mengkonfigurasikan dari awal ke server secara manual. Oke, di sini saya akan mencoba menggunakan konfigurasi yang shutdown. Shutdown. Oke, kita enter, kita exit, kita coba dulu. Not security. Interface F2. Oke, di sini untuk yang maaf kata address, konfigurasi address dan kunci itu masih 0 alias belum terdaftarkan atau belum terdeteksi oleh perangkat switchnya. Oke, di sini kita akan mendaftarkan atau membuat agar switchnya itu mendeteksi perangkat switch ini akan didaftarkan. Kita coba kirim pesan dari server ke sisi kalian. Oke, sudah full. Coba lihat lagi di switchnya. To port security interface sama slash 2. Enter. Nah, di sini untuk total materialnya sudah terdaftar, restriksi materialnya juga sudah ada, dan untuk metadata yang terdaftarnya itu yang ini, alias yang ada di di server nomor 2. Jadi yang terdaftar itu di server nomor 2. Untuk pemutihannya kita coba sekali lagi. Kita kirimkan dari server 2 ke sisi kalian. Oke, sudah full. Kita coba hubungkan atau rubah kabelnya ke satu alias yang saya tadi. Oke, kita coba tunggu sampai menyala dan sudah menyala. Kita coba di sini dari satu atau ke sisi kalian. In progress dan sini untuk si kabelnya itu langsung mati. Jadi seperti itu sama seperti yang simulasi shutdown untuk yang metadata begitu. Jadi metadata itu kita tidak perlu masukkan manual metadata, jadi membiarkan untuk perangkatnya itu membaca metadata pertama yang terhubung untuk menjadi metadata yang diizinkan. Oke, kita kembalikan lagi ke servernya, kita coba nyalakan lagi. Oke, interface F2, lalu shutdown, lalu no shutdown. Oke, sudah alias menyala, dan ini kita menyala. Oke, mungkin seperti itu pengertian dari metode sticky. Dan itu saya sini akan menjelaskan tentang simulasi selesai. Lalu ini saya akan menjelaskan tentang simulasi yang selesai. Kita masuk ke sisinya. Ini saya akan menjelaskan yang server 1. Kita masuk ke sisinya.
karena untuk di interface itu sudah ada akses, jadi kita saja coba isi di sini, kita langsung saja masuk ke interface atau interface 1, nah 3. Oke, ini kita coba lihat tuh interface map. Di sini kita coba lagi do for security interface apa tidak enter. Di sini masih di disable. Kita coba nyalakan dulu. Ini sudah masuk, langsung saja restore for security enter, lalu to show for security interface no slash 3. Oke, dan sudah enable. Oke, selanjutnya ini kita coba lihat dulu yang for security, lalu yang violation coba caranya. Nah, di sini kan terdapat 3 opsi. Untuk yang satuan itu sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk kabel kalau di atau masuk ke perangkat yang lain itu dia akan mati. Namun untuk yang protect dan script itu dia tidak mematikan kabel tersebut, namun hanya memblokir pesannya tersebut. Oke, misalnya di sini saya akan menggunakan yang protect terlebih dahulu. Oke, kita lihat sini, kita kembali. Jika sudah menyala, kita masukkan for security. Setelah itu kita masukkan perintah yang MAC address yang tersebut. MAC address. Nah, ini MAC address itu langsung kedeteksi yang sticky. Jadi kita menggunakan yang sticky. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan for security. Lalu masukkan maksimum 1. Enter. Lalu masukkan perintah for security violation. Kita menggunakan yang ini, yang protect. Oke, di sini masukkan protect, enter. Oke, namun kalau kita bingung apa perbedaan dari protect dan script itu, kita coba salin sini. Oke, lalu di sini do for security dan protect. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Kita masukkan perintah do interface, maaf, for security interface slash 3 enter. Nah, ini untuk kalau kita menggunakan yang protect itu, di sini untuk security selection count itu akan tetap 0, tidak akan bertambah. Namun jika kita menggunakan yang restrict itu, ini untuk yang security selection count itu akan berubah atau bertambah angkanya 1, 2, 3. Yang artinya itu berapa hacker saja yang sudah ingin atau berusaha masuk ke perangkat tersebut. Ini kita menggunakan yang protect. Jadi untuk yang security selection count itu akan tetap kita akan bertambah karena kita menggunakan yang protect. Oke, di sini saya sudah berhasil mengkonfigurasikannya. Kita coba langsung pengujian ke isinya tersebut. Kita cari sini. Oke, kita coba dulu kirimkan dari server 1 ke klien Cisco. Kita coba sekali lagi server ke klien.
dan successful. Oke, kita coba pindahkan tabelnya ke posisi 1. Oke, cuma si oranye belum nyala. Oke, setelah menyala kita coba berikan pesan dari satu ke klien. Saya coba sekali lagi, satu ke klien dan saya. Ini mekanismenya sudah dapat ya, ini sudah konfigurasi, sudah ada. Kita coba lagi dari satu ke di nama server 2. Oke, saya coba sekali lagi. Oke, server 2 dan saya coba lagi dari satu ke server 3. Oke, saya sekali lagi dan saya. Jadi si pesannya itu langsung file atau diblokir tanpa harus di interface atau kabelnya itu mati. Jadi kebenaran dari yang satu itu kalau satu itu langsung mati dan teknisnya harus mengkonfigurasikan dari awal atau secara manual. Kalau yang Protect atau stick itu maaf, Protect atau yang stick itu dia tidak perlu mengaktifkannya secara manual alias tidak mati. Oke, kita kembalikan lagi ke server 1. Oke, kita nyalakan sampai hijau. Coba kirim pesan dari server 1 ke klien dan successful. Dari server 1 ke server 2 successful, lalu dari server 1 ke server 3 dan successful. Jadi pentingnya seperti itu untuk yang version protect. Kan saya juga menjelaskan tentang version yang restrict. Oke, saya punya penjelasan tentang version yang restrict. Masuk ke sisnya. Mungkin sini saya akan menambahkan server lagi. Oke, mungkin di sini kita sambungkan dulu. Dan sini masuk ke interface apa 05. Kita tengok dan di sini kita konfigurasikan dulu IP address yang ada di server tersebut. Desktop konfigurasi ke 92 maaf 92.168.20.6. Dan untuk servernya itu install saja, kita exit. Setelah itu kita masuk ke sisnya dan kita harus mengaksesin dulu si interface apa 05 ini agar bisa terkonfigurasi untuk yang port yang security port. Kita coba masuk ke window. Oke, masuk ke interface apa 0/5. Oke, lalu switch port mode access. Oke, setelah itu switch port port security. Oke, lalu kita coba lihat dulu show port security interface apa 0/5. Enter, sini masih maaf sudah enable. Oke, setelah itu kita akan dijelaskan dulu untuk selesai penggunaan tersebut. Masukkan perintah switch port security. Kita masukkan net address isi enter. Setelah itu switch port security. Lalu di sini maksimum 1 enter. Setelah itu switch port security. Ini yang maaf version itu temukan yang strict. Oke, saya maaf
kita gunakan yang all asterisk. Nah, asterisk lalu enter. Oke, jadi kita sudah do so do so for security interface no lima enter. Oke, maaf, do so for security for security interface no lima enter. Oke, di sini untuk yang versi modenya itu sudah aktif, dan untuk yang pertama address dan sisi addressnya itu penuh, dan addressnya itu masih 00, berarti belum terdeteksi. Oke, setelah itu kita coba untuk kirimkan dari server 4 ke switch client, maaf PC client. Oke, sudah itu kita coba lagi dari server 4 ke server 1. Oke, dan successful. Coba lihat di sini. Do so for security interface no lima enter. Dan ini untuk yang maximum address, external address, dan titik addressnya itu sudah terisi ya, sudah ada, berarti sudah terdeteksi, dan addressnya itu sudah ada ya, sudah terdeteksi. Oke, setelah itu kita coba untuk pembuktiannya, kita coba alihkan dari si kabel ini ke PC satu ya, si breaker. Oke, ini masih keren, kita coba pasang dan power. Oke, sudah hijau, kita coba kirim pesan dari PC satu ke klien. Oke, masih klien, coba PC satu ke server satu dan klien. Oke, dari PC satu ke server 2 klien. Lagi dari PC satu ke server 3 dan klien. Oke, jadi itu sama saja untuk yang di restrict dan paket itu, jadi hanya mewakili tanpa memasukkan si kabelnya. Oke, setelah itu coba kembalikan ke si server. Oke, di sini masih orange dan itu sedang dinyalakan, bukan dimatikan. Ini sudah menyala. Kita coba lihat. Do so for security interface no lima. Oke, enter. Nah, di sini belum terdeteksi ya teman-teman, seperti file sebelumnya. Kita coba sekali lagi. Coba klik itu, dan select. Coba kirimkan dari satu ke klien. Oke, dicoba sekali lagi. Select. Oke, kita coba balikkan lagi ke si server. Kita coba tunggu dulu. Oke, setelah itu kita lihat ini do so for security. Oke, di sini kita lihat ini maksudnya itu ke EVA 05. Oke, EVA 05. Oke, kita enter. Oke, mungkin ada kesalahan. Do so for security interface EVA 05. Enter. Oke, ini tidak tahu kenapa, walaupun
sudah kita rubah ke yang listrik, namun yang security flash handphone itu masih nol, walaupun sudah kita coba di handphone ini untuk berkomunikasi beberapa kali. Mungkin ini bug karena saya sudah melakukan konfigurasikan secara tepat dan benar, namun ini sudah entah kenapa yang security flash handphone itu di nol. Di sini bisa kita lihat untuk flash modul itu sudah aktif, dan tadi sudah saya coba untuk komunikasi atau mencoba mengkomunikasikan, namun tidak terdeteksi oleh security flash tone. Sepertinya ada bug ini karena untuk konfigurasi ini sudah benar dari saya. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.